Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu infrastruktur as a service atau yang disebut dengan IaaS. Infrastruktur as a service adalah model layanan cloud yang menyediakan sumber daya infrastruktur TI melalui internet. Dalam model ini, penyediaan layanan cloud menawarkan sumber daya seperti server, penyimpanan, jaringan, dan sistem operasi sebagai layanan yang dapat diakses dan dikelola oleh si pengguna. Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah platform dan layanan berbasis cloud yang dapat ditawarkan oleh Microsoft yang memungkinkan pengembangan, penerapan, dan pengolahan aplikasi dan layanan melalui jaringan pusat data yang dikelola Microsoft di seluruh dunia. Ini menyediakan berbagai layanan seperti komputasi, penyimpanan, manajemen data, dan banyak lagi. Azure memungkinkan pengguna untuk memilih dan berbagai bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan alat untuk membangun dan menyebarkan aplikasi. Ini juga menyediakan berbagai layanan untuk analitik, keamanan, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan atau AI. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja itu fitur-fitur IaaS di Microsoft Azure. Nah, yang pertama itu ada Azure Virtual Machines, yaitu VMS, yang menyediakan mesin virtual berbasis Windows atau Linux. Berikutnya bisa dikonfigurasi dengan CPU, RAM, dan penyimpanan sesuai kebutuhan, serta cocok untuk menjalankan aplikasi, database, dan sistem back-end. Nah, yang kedua ada Azure Virtual Network, yaitu VNet, yaitu membuat jaringan pribadi di dalam Azure dan mendukung subnet IP publik dan privat, VPN, gateway, dan piring antar jaringan. Nah, yang ketiga ada Azure Load Balancer, yaitu menyediakan distribusi beban untuk aplikasi agar lebih skalabel dan tersedia tinggi. Nah, yang keempat ada Azure Stock, layanan penyimpanan data termasuk blob stock atau untuk file tidak terstruktur, FileStroke atau SMB file shares. Berikutnya Diskstock atau untuk Disk VM, Queue, dan Tablestroke. Nah, yang kelima ada Azure Backup dan Sheet Recovery. Nah, yaitu ada backup otomatis dan pemulihan bencana, yaitu Disaster Recovery untuk VM dan data. Nah, yang keenam itu ada Azure Resource Manager atau ARM, yaitu alat untuk mengelola dan mengatur resource Azure menggunakan template berbasis JSON. Nah, yang terakhir ada Azure Bastion, yaitu akses aman ke VM tanpa perlu membuka port RDP atau SSH ke internet. Baiklah, saya di sini menjelaskan tentang penggunaan IaaS di Microsoft Azure. Yang pertama ada Virtual Machines atau VM. Yang pertama, pengguna dapat membuat dan mengelola VM dengan berbagai sistem operasi seperti Windows dan Linux. Yang kedua, digunakan untuk menjalankan aplikasi, database, atau pengujian tanpa membeli server fisik. Yang kedua adalah Storage atau Azure Blob Storage dan Storage. Yaitu ada dua, satu menyimpan file, backup, dan data besar. Yang kedua, Azure menyediakan storage yang scalable dan aman. Yang ketiga, networking, yaitu ada dua. Yang pertama, Azure menyediakan infrastruktur jaringan seperti virtual network atau VNet, load balancer, VPN, gateway. Yang kedua yaitu digunakan untuk membangun topologi jaringan cloud yang kompleks dan aman. Yang keempat, backup dan disaster recovery, yaitu ada satu, Azure Backup dan Azure Site Recovery memungkinkan pengguna mencadangkan data dan memulihkan sistem dengan cepat saat terjadi gangguan. Yang kelima ada development dan testing, yaitu satu, IaaS memungkinkan pengembang membuat lingkungan pengujian dan pengembangan tanpa mengganggu sistem produksi. Yang keenam, hosting website dan aplikasi.
yaitu menggunakan VM atau kontainer untuk hosting website atau aplikasi berskala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam Microsoft Azure. Yang pertama kelebihan, di kelebihan ada skalabilitas atau Azure memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan. Yang kedua, ketersediaan global, memiliki pusat data di berbagai lokasi di seluruh dunia, integrasi yang baik. Yang ketiga, integrasi yang baik, terintegrasi dengan produk Microsoft lainnya, memudahkan pengguna yang sudah menggunakan ekosistem Microsoft. Yang keempat ada keamanan, menawarkan berbagai fitur keamanan untuk melindungi data dan aplikasi. Nah, yang kekurangannya itu ada yang pertama kompleksitas, pengaturan dan manajemen dapat menjadi rumit bagi pengguna baru. Yang kedua ada biaya, meskipun ada opsi hemat biaya, penggunaan yang tidak terkelola dapat menyebabkan biaya yang tinggi. Yang ketiga, keterbatasan layanan. Beberapa layanan mungkin tidak sekuat atau sekomprehensif yang ditawarkan oleh pesaing seperti AWS. Saya Muhammad Hafiz Budiman dari Prodi Teknologi Informasi dan Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mendaftar akun Azure atau cloud computing Azure for account. Nah, di sini pertama ketik di Google yaitu Azure. Nah, di sini ada bacaannya Microsoft Azure Cloud Computing Service. Nah, dicari di bagian Azure Account, klik dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada bacaannya Try Azure for free. Oke, baik. Tunggu sebentar. Nah, di sini saya sudah membuat akun baru yaitu pemula Azure. Nah, di sini tinggal masukkan aja. Kalau belum ada akun Microsoft-nya, kita tinggal buat akun baru aja, yaitu create one. Oke, di sini tinggal masukkan pemula Azure. Oke, nanti di sini akan muncul yaitu verifikasi your email. Nah, ini masuk ya, yaitu 819895. 819895. Oke, di sini masukkan ya eh, tanggal lahir kalian, yaitu di sini saya buat April 10 2002. Bebas ya. Nah, di sini masukkan yaitu pemula Azure. Sabar di sini yaitu verifikasi human dengan tekan dan tahan. Oke, di sini tinggal skip for now. Baik, di sini kalian menggunakannya pakai apa? Kalian di sini menggunakannya sebagai personal atau sebagai organization. Saya di sini menggunakannya personal. Nah, di sini first name-nya pemula, last name-nya Azure, emailnya pemula Azure. Di sini masukkan nomor HP kalian. Nomor 620822.
82272456855. Oke, PWP tidak perlu diisi karena itu bagian opsional. Di sini masukkan address alamat jalan kalian pertama. Contoh di sini Jalan Parungkulan, Gang PGRI. Di sini Gang PGRI Rantau Perapat. Sini masukkan kota kita. Misalnya saya kotanya di Rantau Perapat. Nah, di sini state ini yaitu negara Indonesia. Postal code ini yaitu kode pos daerah kalian. Contoh kalau di saya kode pos saya kode pos Padang Bulan. Rantau Utara. Kode pos Rantau Utara adalah 21411. Nah, di sini kita masukkan 121411. Sini ada puzzle ya, yaitu verifikasi ya. Kalau saya kita human, di sini submit aja. Kalau ada bacaan verifikasi komplit, itu tinggal centang-centang aja ini. Oke, lanjut next. Ini no text ya. Use this address. Oke, di sini tinggal tunggu saja setelah ini selesai. Oke, setelah sudah selesai, di sini akan diminta verifikasi card. Di sini saya karena tidak punya salah satu di antara ini, kita lanjut aja di bagian sini yaitu dengan sign in. Oke, di sini akan masuk portalnya secara langsung. Di sini pakai sign in with MFA. MFA. Oke, ini dia logo dari Azure ya. Welcome to Microsoft Azure. Di sini get started, skip dan skip. Oke, di sini adalah portal dari akun Azure tadi. Nah, di sini ada akun saya ya, formulaazure@gmail.com. Nah, di sini bagian dashboardnya, bagian bar sampingnya ada SQL database, record group, app service, virtual machine, store account, Microsoft Entra, dan lain-lain. Nah, di sini catat ya, eh, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Microsoft Azure itu cara daftarnya itu ada tiga. Yang pertama menggunakan kartu kredit, yang kedua menggunakan Azure for Student, yaitu dari Microsoft dari akun GitHub Student. Yaitu akun GitHub Student itu telah bekerja sama dengan Azure for Student. Yang terakhir ada yang terakhir itu dengan tanpa kartu pembayaran, tetapi kemungkinan untuk berhasil buat akunnya 1% doang. Nah, di sini ada bacaannya start with Azure free trial. Di sini karena saya tidak mana ya.
saya tidak bisa membuat akun Azure itu secara langsung karena dibatasi dengan beberapa card yang tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia. Itu visa saya tidak ada, maka di sini cuma bisa untuk nampilkan eh, portalnya portalnya doang. Kalau kita klik ini, contoh kita klik SQL database, maka dia akan muncul welcome to Azure, don't have subscribed. Oke, di sini akan saya jelaskan beberapa hal fitur-fitur utama di dalam Microsoft Azure, yaitu komput kompute atau komputasi, yaitu untuk menjalankan aplikasi VM dan kontainer. Yaitu di sini ada bacaannya virtual machine. Di sini sangat berguna untuk komputasi. Virtual machine dijalankan server virtual Windows atau Linux di cloud. App service di hosting seperti aplikasi web PHP, Node.js, Python tanpa kelola server. Nah, yang kedua storage, penyimpanan. Untuk menyimpan data file, database, dan backup, yaitu digunakan dengan dalam blob storage, simpan file besar seperti gambar, video, dokumen. Yang ketiga, database. Layanan database modern, fitur Azure berfungsi sebagai SQL database, yaitu mirip dengan SQL Server, yaitu bagian sini. Ini ya, ada bacaannya ya. Util, coba kita view ya. Itu nggak bisa ya guys. Oke, lanjut aja kita menjelaskannya, yaitu di bagian network. Mengelola jaringan cloud kamu, virtual network VNet seperti LAN di cloud, hubungkan VM dan layanan. Oke, yang kelima, security dan identitas kalian. Fitur keamanan dan manajemen pengguna, yaitu Azure Active Directory, manajemen identitas dan login. Azure Call, Azure Key, Vault, simpan rahasia seperti password, API key dengan aman. Yang keenam, AI dan machine learning, yaitu Azure Cognitive Service, layanan AI siap pakai seperti Vision, Speech, Language, dan lain-lain. Ketujuh, developer tools. Developer tools yaitu seperti developer operation service pipeline, CI atau CD. Untuk build flow otomatis, Visual Studio Integration terhubung langsung dengan Azure. API Manajemen kelola dan publikasikan API kamu. Oke, cukup sekian penjelasan tentang Microsoft akun Azure dan eh, tata cara membuat akun Microsoft Azure ya.